saya hanya sebagai sesepuh untuk mengkoordinir kegiatan. Seperti kegiatan hari ini, saya yang mengkoordinirnya supaya dapat dilaksanakan dengan baik gitu ya, terkoordinasi dengan semua pihak. Misalnya dengan ibu-ibu besok materinya ini, dengan Pak Din, Ibu Pak materinya ini gitu. Dikondisikan seperti itu. Selain itu, saya juga hanya bertugas untuk menyampaikan informasi baik dari distrik ke kepala sekolah atau dari kepala sekolah ke distrik. Misalnya ibu ini sekolah rusak misalnya, tolong diberitahukan. Nah, hanya sebatas memberitahukan, tidak mempunyai kewajiban, tidak mempunyai kewenangan untuk baik itu menilai ataupun memberikan perintah kepada rekan kerja, karena mereka itu rekan kerja, bukan anak buah saya. Jadi saya tuh bukan K3S yang diberi wewenang untuk melakukan apapun, tidak. Nah, sedangkan untuk kegiatan hari ini adalah persiapan yang pertama untuk PPDB, karena PPDB sudah dimulai dari hari kemarin. Kemudian untuk pembelajaran di semester 2-nya, Bu. Untuk pembelajaran di semester 2, kemudian juga untuk penerapan 7 kebiasaan itu. Nah, sama UKS. Nah, juga ada nanti MBG juga, karena kan kita MBG belum seluruhnya. Betul. Nah, sedangkan saya tadi hanya informasi-informasi saja. Meskipun sudah tidak ada penjualan LKS itu ya, di kami tidak ada lagi penjualan LKS, tetapi tetap harus diingatkan untuk tidak ada, diingatkan. Tapi kami hanya mengingatkan saja, Pak. Dan itu mengingatkannya itu wajib untuk dituruti gitu ya. Tidak ada kegiatan renang, tidak ada kegiatan piknik, tidak ada penjualan LKS. Dan insya Allah semuanya akan mengikuti apa yang disarankan gitu. Nah, terus dalam menghadapi pendaftaran baru ini ada sistem perubahan nggak, Bu? Yang pertama namanya mungkin dari PPDB menjadi SPMB namanya. Yang kedua sekarang itu biasanya di SD itu Pak tidak ada kuota. Ya, sekarang ada kuota. Jadi penerimaan murid baru itu harus sesuai dengan kuota. Adapun apabila ada perubahan kuota itu harus diusulkan ke kementerian melalui distrik, Pak. Dan itu pun harus dianalisa dulu oleh sekolah. Apakah sekolah itu mampu untuk menampung apabila melebihi kuota? Apakah ada gurunya? Apakah ada kelasnya? Itu. Terus sistem zona masih diterapkan, Bu? Kalau misalnya melebihi itu pasti zonasi itu pasti. Karena itu masih dipakai, Bu? Dipakai. Ya, dipakai zonasi itu. Terutama di SMP. Nah, zonasi itu hanya sebagai pertimbangan nanti apabila misalnya ya Bu melebihi kuota, mungkin dari yang jauh itu tidak diterima gitu. Kalau melebihi kuota diarahkan ke yang dekat, yang lebih dekat gitu. Tetapi kalau masih bisa, tapi di SD mah Pak tidak ada sih zonasi itu biasanya. Ya, karena kan kuotanya itu biasanya tidak tercapai. Betul, Bu. Kemarin taksiran tinggi kata-kata. Taksanya dari kementeriannya biasanya itu, Pak. Hanya itu aja, Bu. Terus ada tambahan dari Ibu, Bu? Tapi izin, saya juga takut salah juga memberikan. Mungkin Ibu ada tambahan untuk memperkuat penyampaian dari Ibu Dede barusan? Sebenarnya sama, Pak. Untuk pertemuan hari ini tadi juga saya sudah sampaikan, pertemuan hari ini lebih ke persiapan sekolah, karena sekarang kan mau tahun ajaran baru datang, tahun ajaran yang ini berakhir gitu ya, yang 2024-2025. Nah, untuk tahun ajaran 2025-2026 kan sekolah harus menyiapkan perangkat kurikulum. Nah, muatan-muatannya salah satunya yaitu sekarang kan harus
harus ada muatan kaitan bagaimana dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat ya. Nah itu yang paling utama, seperti apa nanti di kurikulumnya gitu ya, sekolah memasukkannya baik dalam kegiatan intrakurikuler ataupun ekstrakurikuler. Nah selain itu juga untuk menghidupkan kembali UKS ya, baik itu dalam kegiatan intra maupun ekstra begitu ya, dan terutama paling utama nama kegiatan UKS itu bisa berjalan di sekolah, dioptimalkan kembali dengan menata kembali baik itu peralatannya, orang-orangnya juga, dan juga kegiatannya. Mungkin itu Pak, yang lain-lainnya mah nanti mungkin ada pertemuan lagi yang akan datang, tapi ini khusus di hari ini seperti itu. Oke. Kalau boleh tahu nama lengkap Ibu, gelarnya juga jabatan. Saya Cisuharsi, MPD, saya pengawas untuk wilayah Kecamatan Cikarta. Terima kasih banyak. Untuk koordinator sendiri siapa, Bu? Untuk Pak koordinator sendiri? Koordin. Tidak, kami di sini tidak ada koordin. Nggak ada ya? Tidak. Dah cukup ya. Terima kasih. Sesuai dengan kuota yang telah ditentukan oleh kementerian tersebut. Apabila melebihi, maka jangan diterima karena melebihi kuota. Ketika melebihi kuota, nanti sekolah akan mendapat sanksi. Nah, kecuali yang mengajukan perubahan kuota. Itu pun ketika kita mengajukan perubahan